Mungkin banyak dari kalian yang bertanya kenapa Bitcoin kemarin di-pump lalu di-dump. Efeknya masih berkelanjutan hingga hari ini, dan itu yang bakal kita ulas secara mendalam. Ada juga berita pilihan seputar Terra Luna, Binance, dan OpenSea, serta berita penting kripto lainnya yang sayang banget kalau kalian lewatkan. Selain itu, kita juga akan bahas dan menganalisa pasar saat ini dengan menganalisa technical analysis dan serta menggunakan price action pada chart koin Bcap. Jangan lupa juga untuk join Telegram. Di sana kita suka bagikan info-info terupdate. Linknya ada di bawah. Dan juga terakhir kita akan mereview Lutrush. Apa itu Lutrush? Nah, ini project yang lumayan bagus ya. Oke, untuk yang baru nonton video ini, perkenalkan kami para investor, partner kalian dalam berinvestasi. Kalian bisa pause sejenak video ini buat baca disclaimer ini dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Masuk ke coin market cap, di mana kalau dilihat mostly hari ini lumayan merah ya. Sama seperti kemarin, cuman nggak terlalu dalam. Kalau dilihat top 10, top 20, ini hampir mirip ya alurnya. Kecuali Tron nih, lumayan melawan arah. Seperti yang kemarin sudah kita bahas ya, kenapa Tron ini bisa naik. Tapi mostly ada di range 3 sampai 7 ya mungkin. Ini ada yang sampai 11. Tapi rata-rata coin big cap sih ada di 3 sampai 7 range penurunannya hari ini. Sebelum kita mulai, di awal pembahasan kita bakal melihat chart Bitcoin dulu ya. Nah, di mana chart Bitcoin di Coin Daily ini per kemarin kita bahas tentang FOMC, mendekati FOMC, dia memang memiliki sentimen positif ya, yang naik hampir 6%. Setelah itu dia konsolidasi, namun di hari berikutnya dia di-dump parah. Ini hampir 11%. Jadi memang penurunannya cukup tajam ya. Nah, itu yang bakal kita bahas. Kenapa? Sebenarnya kalau dilihat ini karena ketakutan masyarakat global, khususnya US sih, dengan inflasi ya. Jadi tenang aja, yang mengalami market crash ini nggak cuman pasar kripto. Nah, kalau kita lihat di sini, memang pasar kripto lumayan besar ya ke impact. Yang tadi 7-10% mereka terimpact, cuman instrumen keuangan lainnya seperti Dow Jones, S&P, nah ini pada turun nih. Dow Jones turun 3,5%, S&P 5%, Nasdaq 5,5%. Malah yang naik itu imbal hasil obligasi treasury, itu melonjak 3,1 karena memang uangnya lari ke sana. Karena kalau kita lihat nih di chart, chart indeks dolar, nah indeks dolar kemarin naik, makanya mostly yang lain kayak tadi indeks saham, stok US sama kripto turun gitu. Nah, ini kalau kita lihat total market cap turun ya, dari yang tadinya 1,78 ini turun. Nah, per sekarang ini lagi retracement nih, dari yang tadinya membentuk lower high, lower low. Nah, ini sudah mau forming, kemungkinan adanya pantulan terlebih dahulu. Nah, kita tinggal melihat aja, karena di sini tadi ada konsolidasi. Nah, apakah memang pantulannya cukup kuat untuk membentuk higher high atau memang hanya membentuk lower low. Ini kalau kita lihat chart S&P ya, sama nih. Dia kemarin turun setelah di-pump, dia dump juga, sama dengan Nasdaq. Jadi memang market secara global seperti itu. Namun di hari pembukaan US stock nih, nah ini lumayan naik nih. Ya, per video ini dibuat, ini lumayan naik S&P sama Nasdaq. Jadi kita lihat aja apakah
BTC, kalau kita lihat di chart daily nih, setelah dia konsolidasi, dia memang memiliki zone demand di area 36 sampai di 35. Nah, ini tinggal kita lihat aja apakah memang dia berhasil membuat pantulan ke atas atau retrace gitu. Sama juga dengan Ethereum. Ethereum juga kemarin sempat didam, terus konsolidasi. Nah, saat ini sudah, kita tinggal tunggu aja ya, apakah dia akan membentuk lower high baru atau memang membentuk higher high yang baru. Mostly sama ya. Nah, ini Binance kenaikannya cukup impulsif ya. Kalau dilihat dari coin big cap yang lainnya, karena memang Binance dari kemarin dia ada sentimen positif yang lumayan bisa meningkatkan volume ataupun sentimen positif si Binance itu sendiri. Kalau kemarin yang nonton video kita itu ada yang dibahas kenapa sentimennya, dan sekarang juga nanti kita akan bahas salah satu sentimen positif lagi untuk Binance gitu. Ya, jadi sebenarnya itu ulasan kenapa si Bitcoin dan market finansial lainnya sebenarnya kena dump, walaupun sebenarnya dari hasil FOMC sendiri itu tidak mengerikan, karena memang tidak jadi naik 0,75 tapi naik hanya 0,5, tapi ternyata masih ada bayang-bayang inflasi, makanya dia kemarin didam seperti itu. Nah, itu Bitcoin. Padahal kalau kita lihat Bitcoin sendiri ya, banyak sih analis yang sebenarnya memproyeksikan kalau Bitcoin itu bisa jadi aset risk off ya. Aset-aset yang memang bisa dinilai memiliki jangka waktu yang panjang untuk diinvestasikan, seperti itu. Jadi makin banyaknya adopsi, makin banyaknya institusi yang ikut masuk ke dalam Bitcoin. Harusnya Bitcoin ini bisa jadi salah satu aset yang risk off, cuman memang jalannya berliku-liku ya. Itu ada juga ini. Nah, harusnya ini bisa jadi dorongan positif buat Bitcoin, karena memang SEC ini menyetujui ETF berjangka Valkyrie. Jadi kalau yang belum tahu, ini adalah ETF kedua yang disetujui oleh SEC yang memang sudah mengikuti ataupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 di US sana gitu. Jadi ini harusnya makin banyaknya ETF yang jadi underlying Bitcoin, nah itu bisa jadi pemicu harusnya Bitcoin nantinya bisa naik di tahun ini. Nah, kalau kata CEO MicroStrategy, sebenarnya Bitcoin itu hal yang paling tidak beresiko dalam portofolio pensiun, karena memang kalau pensiun kan jangka panjang ya. Nah, Bitcoin banyak yang tadi menganalisa memang secara long term ini bagus untuk dijadikan aset ya, yang perlu dimiliki, karena memang kalau orang banyak bilang dia aset seperti emas 2.0, seperti itu. Kita lanjut meninggalkan Bitcoin. Ini di tengah tekanan IMF, Argentina melarang penjualan kripto melalui bank. Nah, ini kemungkinan karena adanya restrukturisasi yang diajukan oleh si Argentina kepada IMF. Jadi IMF itu mengajukan ataupun membuat Argentina tidak bersahabat ya dengan kripto. Jadi mereka mencegah penggunaan kripto nih. Jadi mereka karena memang punya utang dan minta direstrukturisasi, tapi salah satu tawaran dari bank sentral itu mereka harus mencegah penggunaan cryptocurrency di Argentina. Nah, ini gue harap ini tidak berlaku ya, dan tidak terjadi di Indonesia, karena yang kita tahu ya hutang Indonesia ke luar negeri, apalagi ke IMF,
itu lumayan banyak. Nah, itu bisa jadi penekanan dari pihak luar untuk regulasi-regulasi di Indonesia gitu. Oke, kita lanjut sekarang ke ini sentimen positif juga nih yang hari ini didapat oleh Binance. Jadi Binance ini dapat lisensi kripto di Perancis, jadi regulasi penuh. Nah, ini yang kalian harus tahu, Perancis itu salah satu negara Eropa yang memang cukup besar ya dari segi ekonomi. Jadi dengan berhasilnya Binance ini mendapatkan lisensi kripto di Perancis dan memang mereka ingin ekspansi ke Eropa. Nah, ini jadi angin segar buat Binance. Makanya pantulan yang tadi kalian lihat, kalau dilihat di chart, nah ini pantulannya lumayan kencang dari Binance. Karena memang beberapa hari terakhir Binance ini mendapat sentimen positif ya. Seperti itu. Jadi bisa masuk ke watchlist kalian kalau memang bearish-nya sudah terlihat confirm untuk reversal. Seperti itu. Tapi balik lagi, kalau kita ke chart, kita saat ini masih bearish cenderung sideways. Jadi kita tinggal tunggu aja. Sebenarnya tinggal nunggu aja. Dan ngikutin pasar kripto ini mau kemana dengan menganalisa berdasarkan price action-nya. Gitu. Itu dari Binance. Selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Nah, Ethereum yang di stake per hari ini mencapai 10% dari total supply yang beredar ya. Nah, ini 12 juta ETH di chain-nya Beacon. Jadi memang ini lumayan masif ya orang yang memang ikut staking di Beacon Chain. Hampir 10%. Nah, ini memang kurang lebih akan mempengaruhi likuiditas Ethereum karena 10%-nya dimasukkan ke chain untuk di staking ya. Gitu. Selanjutnya ini dari Cardano. Nah, kalau sebelumnya kita tahu ada yang namanya USDD yang tadi kenapa Tron bisa melawan gravitasi, kalau kripto yang lain bisa turun, tapi Tron hari ini melawan arus. Nah, ini bisa jadi nanti Cardano dengan jetnya seperti itu, karena stablecoin teratas yang sedang dilakukan di testnet publik, ini jet yang disorot ya di stablecoin di ekosistemnya Cardano. Jadi buat yang mantau Cardano, dari kemarin memang ada banyak banget sentimen positif ya untuk Cardano. Jadi ini juga jadi bisa jadi salah satu watchlist kalian, Cardano bersama dengan Binance. Gitu. Jadi saat memang ada retracement, kalian bisa namanya take profit, ambil di bawah, jual di atas sampai memang penentuan apakah market melanjutkan uptrend-nya atau memang kembali turun. Nah, ini ada berita lagi tentang OpenSea Discord yang dihack. Jadi penipuannya melalui phishing ya. Jadi ada user yang memang melakukan phishing di server Discord-nya OpenSea, walaupun korban yang terkena itu nggak banyak ya, hanya beberapa, cuman ini jadi ditanggapi serius oleh OpenSea agar memang kejadian seperti ini tidak terimpact pada Discord ataupun ekosistem yang lain tentang phishing di ranah NFT ini. Jadi tetap waspada untuk yang main NFT karena memang
kalau kalian mendapatkan link-link yang kurang ataupun mencurigakan, kalian patut curiga untuk tidak melakukan hal yang tidak diperlukan pada area tersebut. Nah ini ini Luna Foundation Guard, kita masuk ke Luna Terra. Nah ini menjadi penopang di Bitcoin. Jadi mereka membeli Bitcoin senilai 1,5 miliar lagi ya, untuk menjadi underlying-nya UST mereka. Jadi memang si Luna Foundation Guard ini menjadi salah satu masuk ke top 10 pemilik Bitcoin terbanyak saat ini ya. Itu bersaing dengan institusi. Kalau institusi mereka saingannya dengan Tesla ya. Nah ini mereka kemarin beli 1,5 lagi. Dan ini menjadikan mereka salah satu pemilik Bitcoin terbanyak saat ini. Oke, itu aja berita pilihan hari ini. Kita masuk ke review project, di mana ada project bagus yang bisa kalian cek juga. Namun ini waktu kita cek, ini belum kita dapat infonya apakah Lutras ini bakal dibuatkan tokennya atau koinnya. Kalau kalian ada yang tahu, bisa tulis komen di bawah ya. Jadi Lutras ini dia Web3 seperti Steam. Kalau kalian gamers mungkin kalian tahu ya Steam. Jadi di mana Lutras ini akan menyediakan NFT blockchain gaming di platformnya agar bisa lebih mudah dimainkan oleh para gamers NFT blockchain seperti itu. Per saat video ini dibuat sudah ada antrian NFT blockchain yang akan terintegrasi di Lutras. Tapi begitu video ini dibuat, baru Axie Infinity aja yang bisa dimainkan. Seperti itu. Jadi untuk game-game lainnya, seperti yang terkenal nih, God Unchained, Titan Arena, CryptoKitty, ini Niluvium, ini masih menunggu ya sinkronisasi di Lutras itu sendiri. Nah, sebenarnya Lutras itu apa? Lutras itu, nah ini, dia buat main game secara di platform, karena mirip Steam ya. Semudah dengan bikin akun, pilih NFT, main game, dan kalian bisa menghasilkan token melalui game tersebut. Karena utility yang memang dikedepankan oleh Lutras ini, mereka melihat banyaknya game-game blockchain yang memang sulit untuk dimainkan ataupun di setup di depan ya, karena memang perlu banyak setup yang dilakukan. Terus juga NFT yang mahal. Nah, mereka coba menyelesaikan masalah itu. Nah, ini jadi ketika kalian main NFT game di NFT blockchain, kalian bisa nanti cek di Lutras sudah ada atau belum, jadi lebih gampang nanti main di Lutrasnya. Dan mereka baru mendapat pendanaan sekitar 12 juta dolar ya dari A16Z gitu. Makanya ini tadi banyak banget list game yang bakal masuk ke Lutras, karena memang mereka baru dapat kucuran dana yang lumayan gede. Dan tadi itu bisa berimpact pada gamers-gamers ya yang memang mempunyai keterbatasan dalam setup gamingnya ataupun masalah NFT yang mahal. Nah ini untuk karena memang kita tahu NFT itu sendiri lumayan mahal ya.
gitu. Jadi Lutras itu pengen menyelesaikan masalah yang ada di game-game blockchain saat ini. Oke, itu aja mungkin pembahasan kali ini. Kita ketemu lagi nanti. Thank you guys yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini jika kalian suka. Oke, thank you.